kembali debata gabe sadar sejarah di zaman COVID-19. Omma parpuli kita beribadah di rumah. Alana tu hari Minggu naing rencana honot tanama patupahon permingguan di gereja atau tapaho marohata asa tapuji tuhatta di bagasan kolong di rohana upasahat kami ma partikian. Mauliate ma di tuhatta mauliate nang dihita saluhna hita na marpungu sa keluarga di bagason mulayota nama pamujiota ibadah keluarga di bagas tahun diselani martang yang nahoho mita satokin di bagasan rohan tadi. Amin. Marhite-hite goarni di bata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tuh di porbadia nama no palangi dohot tanoon di pasaur madamena tutut dita. Amin. Rak mai tamandok tangyang tay. Ale Yesus Tuhan nami bereng hami nadison pinat mami do hami saluhur nadison saya asiro hami saya pemuluh kami. Amin. Tapuji Tuhata marite de nomor 710 sada ayat sada rodi 2.
Ay namian rodi sa leleng-leleng na do na mangulahon lomoni rohani debata. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargugo na suhatudusan jala amanami. Nung amarpuhami dison diari na pinarbadian mi. Sa ibuhay mapinggol dohot rohanami. Asa marlas ni roha hami manangihon hatam na badiyay. Jala ringgas hami manibangi dohot upyop sa dibagasan rohanami. Asa postitutu rohanami martangiyang tuho. Urupi mahami asa huparhasyang hami ari-ari ning ulunami na jepeki. Pasangapon kuarmo. Say pamasok mahami tuhang uluan na sa leleng ni leleng na. Diyon nami mahodisi marhite-hite guar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Didongan ni Tuhan debata mahitaw salu na amin. Haleluya. Haleluya. Tangihon ma patik ni debata na sa pului patik perjulo. Audu jauh ba debatam ninna debatata. Dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Paduahon. Dang jadi ganonmu jala dang jadi sumanonmu. Manang aha na di banua gijang doho na di banua tongaon. Rudi na di bagasan aik na di toru litano. Yang gotunggabe si sobaon manang siuluan. Patuluhon. Dang jadi dohonon guar ni debata yang gosuture dalam na ay honauhum na dosogot akka namar sineang di guarna. Pau paton. Ingon hamuma pabadiahon ari mingkui. Dinono mari maulaham munasa si ulaumu. Alayang guari papituhoni ari paradianan ni jahuba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggu dinasa dari manang anakmu pe manang borum. Manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru. Rodi pinahanmu, rodi isi ni utani halak pinamangibati huta. Ay di nono mari do di topa di bata. Langit doho tano doho laut doho nasay sina. Dungi maradir do ibana di hari papituhoni. Di bahini do ubahen na di pasu-pasu di bata Jahoba. Ari paradianan nai jala di perbadiay. Palimahon ikon pasangapo mudo na torasmu. Asamar tua ho jala liling mangulu di tano na nileho ni Jahuba de batam diho. Paunopon unak ko mamuna. Papituhon unak ko mangalakko. Pawaluhon unak ko manakko. Pasiyahon unak ko olo makatidakon hata na sotutu maralohod dong adjon. Pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongam. Dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongam. Manang napusona bawa manang napusona buru-buru. Manang lobruna manang kodana manang dia pe ugasan ni doan. Behado padok ni debata taringon ko patik nasa pului oto. Ahudo Jahuba debatam ninna debatata. Pargugo na suhatu dosan jala parimas. Siluluhon dosan ya mama tu pinoparna. Rodi sudut patoluhon, rodi sudut paupaton pinoparnya kana suguro hadiau. Alaya sidor hakku dia karena maribu-ribu akan namar holong ni roha diau naso mangalau sepatiki atong rak mangidogogo mahita tua dopan ni debata. Ale Tuhan debata saya panggogoy mahami mangulaon na upat patimi. Amen. Tapu citu hatta marhite ete nomor 246 ayat sada tambah 5. Oh
Kapoti madusanta na gudang itu adopan di debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata ama namin na di banwa gijang. Perdinggan basa doho jala rudi saliling-liling na doa sinirohan. Di bagasan uduk ni roha doha min waing roh. Pasahatod diri nami doho tod dinami naguk dosaw. Jok doha mi manipil siyan hasitongan ni hatang. Jalasay diri nami doho sakap-sakap ni roha nami sadiri doho kumudang hula hami di bagasan ngulu nami nang ditonga-tonga ni hurian. Natar sol-sol bagi doha mi nuaing marningo saluhuna aka pabahenan nami i. Kuhilala hami do naso tau hami dapotan haluaw. Dohot hati goran dia do pamu alani i. Alay na maporos mahami to mangido siyan asin ni roham na balday. Ido na ho pangasahok kami. Ubahin hubarani ho kami roto julong marhatapot kon saluhu dosa doho pabahenan namin na hurang. Asima roham dihami. Saysesa masaluhu dosa doho pabahenan namin na hurangi. Maradupok ko doho diri namin sa diri. Marhite-hite mudar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si paluahami. Amin. Tapi ki mabaga-baga ni debata taringo Tuhan sesaan ni dosa. Ise mangulahon akan na pinili ni debata. Ay debata do na mamitori. Ise do na madabu uhum hamagoha. Nunga mate Kristus Yesus. Lobi tahe. Nang mula mangulu do. Disiamong di debatado ibana mangod di kita. Kasangapon ma di debatana di gija. Amin. Tapuji Tuhata marite edde nomor 160 sia ayat sadaro di 2.
agama bukuta turuput epistel di parpunguanta di Ari Sadario tersurat di Poda 22 ayat 22 saat tu ayat 20 sia pasikat pasoring mahita majaha mulai haminasian ayat 22 songonon nahatan itu hari unang tung pupus halak na parir ala parir ibana jala unang tung pajepol halak na dangol hiyan di paruhuman ay Jehovah do magduduhon araw na sida jala unang maraliale ho tu halak parmuro jala unang parosu-rosu bawa parpiri-piri asa unang lingkungan ho akan panalakona jala manang dorgong bisa unang pasaur-saur ho tu halak akan namarjaji pola marsi jalangan akan namanaoni utang ni halak sileban mohon suadong pineong lain dalam buasa lakonan tolong ni halak nage bulumami unang tumpawro talutuk siyan narobi akan nabinahen ni opung dope mohon di dawo bawa na menjubur ulau na terbaik sama tidang mahalalu di jolo ni akaraja yang ikon ibadah tidang di jolo ni halak akan naya itu saat na ya ujahan dihita kubur tami ayat 24 rak mahita majahanon unang maraliane ho halak parhuru jala unang parusurosu bawa parpiri-piri mertua ma akan naupigi jalan naupeo hata ni debata amin Tapuji Tuhata marite ete nomor 720 ayat sada rodi 2 tidak ko mahata porsyaon tay songon niya tidak ko nidongan ta sa porsyaon dilihat porsibion rak mahita maddo au porsya dilebata Jehova idoha mapargogo na suatu dosa na tumupalangi dohotano au porsya di Yesus Kristus anak dilebata Jehova na sasadai iman at tinubuhon si Maria nagabi-gabian siyento di Purbadia at doon sa hubungan Hidup harta at umawang na bernit di panghukuman ni Silagus na matatarpajan ribana di hawapin ng silang na tuwa-tuwa-tuwa torulong ni Tanong na mula mangolo di ari patuluhon na manaik to surgo
di hangoluan naso lah sudah. Amin. Puji Tuhan, mari kita ete nomor 100 ya pulusia ayat sada do udutna laus iso mata papungu piliata. Segala puji dan syukur ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga. Kembali kami Tuhan mengucap syukur dan kami berterima kasih boleh bersukacita saat ini dalam ibadah kami saat ini Tuhan. Kami memuji Engkau dengan lagu pujian. Sebentar hamba akan memberitakan kebenaran firman. Pakai hamba Tuhan untuk senantiasa boleh menyampaikan dengan baik tanpa kurang sedikit apapun. Melalui Roh Kudus Bapa, curahkanlah Roh Kudus Bapa ke dalam hati jiwa kami. Buka pintu hati kami, agar senantiasa kami mampu menerima firman ini dan kami boleh melakukannya dengan baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Bapa, melalui nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini menjadi renungan singkat kita yang diambil atau yang tertulis dari Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21. Kebetulan bahasa Indonesia. Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21. Mari kita Bapak Ibu membacanya secara bergantian. Dari kaum bapak yang pertama, selanjutnya kaum ibu, selanjutnya yang ketiga kaum anak. Mari kita membacakannya mulai dari kami. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Kaum bapak. Alay bijok magigana bahwa isido pagkakitaang dari kaluhum manal sibagi jatianan binamu. Kaum ibu. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Kaum anak. Kemudian kepada mereka suatu perumpamaan, katanya ada seorang kaya, katanya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya,
apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Kaum Bapak, Gabehin nama onma bahenokku kulahai nama akka sokoki ubau lima akka naubalga asatusi papunguaku sude natubu iro diataku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapa yang ganti? sama-sama kita membaca ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika dia tidak kaya di hadapan Allah. Terima kasih. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saya mendengar kata shalom ini dengan jemaat yang sungguh luar biasa, punya semangat untuk bersukacita saat ini. Terima kasih tuh jemaat yang saya cintai dan saya kasihi. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berbicara saat ini dengan Tuhan, jauhilah ketamakan, manang padau amuk kusun. Mungkin kita semua tahu bahwa ketamakan berasal dari kata dasar tamak. Apa itu tamak? Rakus. Tamak kata dasarnya rakus. Ketamakan yaitu kerakusan seseorang. Kita berbicara mengenai kerakusan, ketamakan seseorang orang kaya terhadap apa yang dimiliki dia. Yang menjadi pertanyaan saudaraku, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika orang ingin kaya, apakah salah? Ketika orang mempunyai cita-cita ingin kaya, apakah salah Bapak Ibu sekalian? Tidak ada masalah. Ketika orang mencari untuk kebutuhannya, dan dia memperoleh berkat daripada Tuhan menjadi seorang kaya, tidak salah. Tetapi yang mau kita bahas Bapak Ibu sekalian, kesalahannya adalah dia memperoleh harta kekayaan melalui dengan ketamakan. Dia sudah mencari cara untuk memperoleh kekayaan dengan ketamakannya. Itu yang salah di hadapan Tuhan. Yang Tuhan mau ingatkan kepada kita saat ini, supaya kita tidak menjadi tamak dan rakus akan kehidupan dunia ini. Ketika orang kaya mempunyai harta yang berlebih, apakah kita katakan dia tenang? Apakah kita katakan dia nyaman dengan kehidupan rohaninya? Belum tentu. Tapi coba kita lihat orang yang mengandalkan Tuhan untuk memperolehnya, pasti hidup tenang. Tidak ada terpikir dia, hartaku mesugut somonon, hartaku siapa menjaga, peliharaanku siapa menjaga, mobilku siapa menjaga, asetku siapa menjaga. Pasti bertanya-tanya orang kaya tersebut, kalau dia tidak mengandalkan Tuhan sebagai benteng dia. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berbicara ini, ada satu hal yang menggelitik, yang sangat membekas dalam hati seseorang jika dia mencari itu dalam ketamakannya. Satu hal, kekhawatiran dia. Kekhawatiran seseorang itu membuat dia menjadi tamaklah, menjadi rakus, mana menjadi mukus. Karena kekhawatiran tadi, aku takut. Padahal dikatakan kepada kita semua pada ayat yang ke-22, firman Tuhan mengatakan di Injil Lukas pada ayat ke-22 mengenai hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan,
Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai. Ketika orang berlomba-lomba untuk mencari suatu hal, Tuhan akan berikan berkat. Karena Tuhan mengatakan, carilah maka engkau akan mendapatkan. Tuhan sediakan itu semua bagi orang-orang berpengharapan padanya. Tuhan sediakan itu. Tapi satu hal, jangan kau terlalu khawatir, karena Tuhan telah siapkan itu semua. Karena ada kekhawatiran yang membuat kita menjadi tamak. Besok panen ini, kusimpanlah dulu padi ini sampai setahun ini. Besok aku seperti ini punya mobil, kusimpanlah mobil ini untuk 3 unit. Besok aku punya ruko 3 pintu, kusimpanlah dulu ini. Tetapi kalau dia memperoleh itu dengan mengandalkan Tuhan dan hasilnya akan baik, dia tidak perlu khawatir. Tetapi ketika dia memperoleh dengan cara-cara yang salah, dengan memperoleh ketamakan seperti yang korupsi, manako, mencuri, menghilangkan hak orang lain yang betul-betul hak dia kita ambil, itulah menjadi kekhawatiran dia. Buana mon, mobil ini ku ambil dari dia dengan cara-cara aku tipu dia. Ruko ini ku dapati dengan cara-cara ku tipu dia. Peliharaan ini ku dapati dengan cara-cara ku tipu dia. Itulah menjadi ketamakan seseorang, kerakusan seseorang, karena dia khawatir bagaimana kehidupan selanjutnya. Pada ayat yang ke-24 mengatakan, pada ayat yang ke-14 mengatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, saudaraku, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah, waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada harta kekayaannya itu. Amang, inang, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui ketika kita lahir ke dunia ini tidak membawa sedikit apapun. Sehelai benang pun tidak sangkut kepada tubuh kita. Jadi kita juga akan kembali ke sana tidak membawa apa-apa. Tidak akan membawa apa-apa kita. Yang dibawa apa? Perbuatanmu semasa hidupmu. Bagaimana engkau berperilaku semasa hidupmu? Apakah engkau menjadi orang yang baik? Apakah engkau menjadi orang yang tamak dan rakus? Itu akan dinilai esoknya. Jadi saudaraku, jauhilah, waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah harta hidupnya tidak tergantung pada harta kekayaan. Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanah berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia tidak punya tempat untuk menyimpan hasil tanah. Kekhawatiran tadi yang saya katakan terbuktilah dengan perbuatannya. Ketika dia harta berlimpah, bukan dia mencari bagaimana aku membagi kepada orang yang tidak mampu, bukan dia mencari cara untuk membagi kepada orang yang lebih membutuhkan, tetapi dia mencari cara bagaimana hartaku ini awet sampai selama-lamanya. Jujur, harta tidak akan kekal selama-lamanya, karena itu titipan sementara. Sama seperti jabatan-jabatan saat ini, Presiden Jokowi 2 periode cuma bisa, Bupati dan Gubernur 2 periode cuma bisa. Sama halnya dengan pengurus-pengurus apapun organisasi. Jabatan itu adalah sementara yang dititipkan kepada kita. Amanah yang dititipkan kepada kita bersifat sementara. Ketika kita dititipkan harta demikian, amanah demikian, gunakanlah sebaik-baiknya. Gunakanlah sebijak-bijaknya. Karena engkau akan dinilai ketika engkau tidak lagi menjabat demikian, tidak menjabat seorang yang boleh diandalkan dalam suatu organisasi, maka engkau sama seperti manusia biasa yang hanya dinilai orang adalah perbuatanmu. Toho dona burjuibana.
Toho do pangalahoy banana burju. Bisa mengayomi satu dengan yang lain. Bisa membawa ini siapapun boleh mengikuti dia. Toho do ateh Jokowi od jol mana burju, gubernuron jol mana burju. Itu dengan orang. Karena setiap satu kesalahan kita lakukan akan diingat selama-lamanya. Tetapi 1001 kebaikan mereka tidak akan mengingat itu, saudara-saudaraku. Tetapi jangan pernah menyerah untuk berbuat kebaikan. Karena kebaikan mengalahkan ketamakan, kerakusan. Itulah kuncinya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada ayat ke-28 mengatakan, lalu katanya, inilah yang aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah dan minumlah. Jiwaku tertimbun pada banyak-banyak barang. Apa hatinya? Apa pengertiannya? Dia mengandalkan hartanya untuk dia memperoleh hidup yang kekal. Dia mengandalkan ketamakannya untuk memperoleh hidup yang kekal. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Orang kaya terkadang banyak tidak mengandalkan Tuhan. Bagaimana orang kaya itu mempunyai kehidupan ekonomi pas, tidak mengandalkan Tuhan? Bagaimana ateh John Manapogus dan adong mengandalkan Tuhan? Sudah miskin, sombong, ada dan seperti ini. Biar menanggaya kalah nasib. Menanggaya kalah nasib. Banyak seperti itu perkataan-perkataan. Menanggaya kalah nasib. Bagaimana jalan ceritanya? Oleh karena itu kita disuruh saat ini merenungkan ketamakan dan kerakusan itu tidak boleh dalam diri kita. Amin. Amin. Karena seseorang kalau dilingkupi dengan ketamakan, dia mempunyai suatu kewenangan, kekuasaan, maka apapun yang dijalankan dia tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil dengan baik jikalau itu dilakukannya dengan kerakusan. Banyak pejabat-pejabat sekarang rakus-rakus, oknum-oknum rakus-rakus semua. Kenapa? Sudah dikasih gaji yang tinggi, sudah dikasih tunjangan yang sangat hebat, tetapi masih ada celah untuk memperoleh itu dengan cara korupsi. Dilakukan pula dengan cara korupsi. Padahal orang masih banyak membutuhkan bantuan tersebut. Bukan jauh-jauh, tidak jauh-jauh. Di tengah Covid saat ini banyak orang bermain. Banyak orang bermain. Kades dekat kepada RT, RT dekat kepada keluarganya. Bantuan relaksasi diberikan pemerintah kepada RT, kepada warga, banyak diselewengkan oleh oknum-oknum. Selewengkan oknum-oknum. Karena kenapa? Ketamakan dan kerakusan mengalahkan keinginan rohaninya, yang bukan haknya diambil untuk kepentingan pribadinya. Itu tidak boleh, saudara-saudaraku. Karena kita saat ini dituntut di tengah Covid ini saling berbagi satu dengan lain. Pandemi ini seharusnya mempererat kita lagi satu dengan lain. Jauhkan ketamakan, jauhkan kerakusan. Itu dengan tentuan kita saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat yang ke-20 mengatakan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Saya katakan tadi, kita ini ketika lahir ke dunia tidak membawa satu apapun. Jadi untuk apa kita bangga-banggakan kekayaan kita? Untuk apa kita bangga-banggakan kehebatan kita? Karena sesuatu itu akan dinilai suatu saat nanti pada hakikatnya. Tidak ada yang kekal hidup di dunia ini, terkecuali perbuatan kita semasa hidup. Itulah dia akan diingat orang.
Engkau kaya, berikanlah kepada orang yang mampu jikalau mereka membutuhkannya. Engkau lihat situasi bagaimana bapak tersebut. Aku tergerak kepada waktu 2 minggu lalu. Ketika itu saya merupakan saksian. Ketika itu saya berada di daerah Kebun Handil. Cuaca hujan, panas hujan. Saya berhenti di warung tempat ada jual ayam geprek dan es dogan. Saya berhenti. Saya lihat ini tempat makan yang mantap. Oke, saya berhenti. Saya berhenti. Hujan belum turun. Saya katakan, Bu, pesan air dogannya 1. Ya, dibuat. Di samping saya ada seorang yang tua renta. Seorang tua renta yang dengan ketidakmampuan dia, dengan keterbatasan dia, ada orang datang membawa suatu tumbuhan yaitu daun sop. Daun apa itu? Daun sopnya yang kering-kering itu bukan seledri, daun sop. Daun sop dibawa dikasih kepada bapak tersebut. Saya melihat, aku tahu Allah, Tuhan Yesus, kenapa diberikan daun sop kepada bapak itu? Kepada bapak tersebut diberikan daun sop dan itu dimakan bapak ibu saudaraku. Dimakan, terhiris hati saya bapak ibu. Ini ayam geprek dan ini dogan. Mereka tidak mampu memberikan kepada bapak tersebut. Terhiris hati saya bapak ibu. Saya katakan, Tuhan, bagaimana caraku? Ini aku mau membantu dia Tuhan. Bagaimanapun cerita aku mau membantu dia. Datang mereka membawa daun sop, dimakan bapak tersebut. Alangkah sedihnya dan mirisnya. Di tengah pandemi COVID ini, orang kaya berlalu lalang, ayam geprek dan dogan sinterkau. Tuhan, ajari aku untuk saling berbagi. Lau mayuba. Pergi saya dari situ. Saya membeli nasi bungkus kepada bapak tersebut. Saya membeli nasi bungkus kepada bapak tersebut. Tuhan berbicara lain. Hujan. Di simpang lampu saya beli. Hujan deras. Tuhan, kalau memang ini nasi memang untuk dia, patut untuk dia saya berikan. Saya mau berbagi kasih saat ini. Izinkanlah hujan ini berhenti dan reda. Tidak lama kemudian datang orang punya nasi padang. Pak, udah berhenti hujannya kok. Sebentar hujan deras. Oke, saya pergi. Tetapi hujan lagi di puskesmas, hujan rintik-rintik, saya akan kejar itu bapak tersebut. Yang saya mau katakan di sini adalah, Tuhan jangan halangi kita. Tuhan tidak akan pernah halangi kita untuk berbuat baik. Amin. Tuhan tidak pernah halangi kita untuk berbuat baik. Saya masih dapati bapak tersebut, saya kasih, Pak, ini makanlah Pak ya. Dan bapak semoga sehat-sehat selalu. Saya doakan sehat-sehat selalu. Makasih ya nak, dimakan. Yang saya mau katakan, saya ini bukan membangga-banggakan saya. Ini tidak. Saya mau katakan, ketika kita mau berbuat baik, halangan rintangan itu akan dihalau Tuhan. Amin. Itu yang saya mau katakan. Jauhkan ketamakan, jauhkan kerakusan. Karena Tuhan akan menuntun kita ketika kita mampu mengendalikan diri kita. Semua itu adalah pengendalian diri. Kekhawatiran, jauhkan kekhawatiran. Pengendalian diri yang baik, maka engkau akan dijauhi dari kerakusan dan ketamakan. Pada ayat yang ke-21 mengatakan, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi diri sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ada orang yang lebih dulu, ada orang belakangan. Ketika orang lebih dulu mencapai kesuksesan, maka ada pula di belakang yang akan mencapai kesuksesan. Ketika orang memperoleh kesuksesan, memperoleh harta kekayaan, berkat daripada Tuhan, diberikan untuk berbagi kasih dengan satu yang lain, maka berkat-berkat itu akan bertambah. Ketika orang yang mencari kesuksesan mendapat berkat daripada Tuhan, tidak memberikan itu kepada orang-orang yang membutuhkan, maka dia akan ketinggalan untuk memperoleh berkat daripada Tuhan. Karena Tuhan telah menjanjikan itu semua. Tuhan telah menyediakan itu semua.
Dan harta yang kita ada saat ini adalah bersifat sementara, Bapak Ibu. Andalkanlah Tuhan dalam setiap apapun yang kau miliki. Hartamu yang banyak, jikalau engkau mengandalkan Tuhan dalam hidupmu, maka hartamu akan dijaga melalui Roh Kudus yang beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Masuk doa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah Tuhan, kiranya firman ini boleh menguatkan, boleh menyadarkan kami Tuhan untuk mengandalkan Engkau dalam kehidupan ini. Berkat yang Engkau titipkan kepada kami sungguh luar biasa kami rasakan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mempergunakan berkat tersebut dengan bijaksana Tuhan. Jauhkan kami dari segala ketamakan Tuhan. Jauhkan kami dari segala kerakusan, hampusun Tuhan, supaya kami senantiasa mampu dan mengerti Tuhan betapa banyak berkat yang Kau berikan, yang tiada terhingga Tuhan, yang kami boleh rasakan hari demi hari. Selalu baru Tuhan berkat yang Kau berikan, baik itu berkat kesehatan, nafas kehidupan, baik itu juga berkat merupakan harta yang Kau berikan kepada kami. Itu semua merupakan titipan sementara Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu mempergunakannya dengan bijaksana Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mampu saling berbagi kasih dengan satu yang lain. Kami yakin dan percaya Tuhan, jikalau kami mengandalkan Engkau dalam berbagi kasih, maka apapun menjadi halang rintang kami depan, Engkau akan menghalau itu semua. Dan kami mendapatkan itu semua karena Roh Kudus-Mu yang menyertai setiap perjalanan hidup kami. Bapa, ibadah selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Bapa Engkau turut campur melalui Roh Kudus-Mu, supaya ibadah ini boleh memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama Bapa, melalui Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, mari te nomor 600 siap sada ayat sada. Shalom. Shalom. Guarni mingguta di bagasan sadarion minggu sadadung trinitatis manang hasitoli sadaon ni debata. Tema jauhilah ketamakan manang padao ma hamok kuson. Titing manang pengumuman sesuai aturan pemerintah dohot surat pastoral kedua Hakai yang diketahui pada tanggal 6 Juni 2020, penggunaan rumah ibadah di masa new normal patu paut tamai tanggal 21 Juni 2020 direncanakan 2 hari per mingguan setiap minggu. Waktu akan dipatu botohon menyusun untuk mengikuti protokol pemerintah. Napa duahon
Laporan keuangan akan diwartakan dunggui kita kondusif ibadah di gereja Hakai Penerangan. Ditulisan di Tolu Musa 10 ayat 4. Jakon ikon radotam mudo aka uhupu jala ikon ingotom muna aka paretaku asa marparange hamu kobar tusi ai ahudo Jehovah debata munai. Atas nama pimpinan resort, pimpinan jemaat Perhalado beserta majelis jemaat Hakai Penerangan mengucapkan selamat beribadah dan memanfaatkannya, serta selamat ulang tahun terhadap seluruh yang merayakan ulang tahun pada minggu yang lewat. Rap kita martangnya. Mauliate madi sobbahon rohanami tuho ode bata belgania sidot holom ni roham totong do ale Tuhan didongani ho diurupi ho dihaholongi ho hamit tong ale Tuhan totong paihutihut warmu nabadiai takas do tutu ale Tuhan naing 3 bulan ne mahami patupahon pemujian ditongani bagas nami. Alai ada Tuhan sesuai dohot naung direncanahon jalana diaturhon ni pamarentah nami. Tua kabinggunan yang mangihut ale Tuhan bui mahami marlokpi tangan di bagas joromi. Upasahat upagogopok kami matotong diri namiot tuho ale Tuhan. Asaho totong ale Tuhan napatupahon pemujian nami di bagasan kolong niroham. Dan mergugu kami ale Tuhan madalani saluhut pernguduan nami mulo sohodo nama dongani kami. Jehovah Tuhan dewata nami di bagasat tikyon ale Tuhan di godang ni akka hamaulon nagugulus sami dan adong ale Tuhan pangalulun nami. Alay ale Tuhan alani pos ni rohan nami do taporsiaon nami na ikod do ramotamu jalan totong do kami urupamu. Oma elek-elek nami Tuhan ale Tuhan di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus toto kubuat kami seluhut na ale Tuhan akka hinaholongan ni rohan nami keluarga nami ale nami dohot seluhut na ale Tuhan na makaholongi kami hubungan kupok kami matuho ale Tuhan lumobiak karuas ni huriam di dia pemaringanan asaho matotong ale Tuhan na mamasum-masum na sida natotong ale Tuhan na padauhon akka situasi na hurang denggan sian nama kaposiai ho. Totong ale Tuhan, buat kami ale Tuhan, tuas ni huriam doho akka hinaholongan ni rohanami di dia pemaringanan. Kalau tungadong ale Tuhan dari bagasan parsahiton, hubungan ale Tuhan panai siapa matang nasida. Mula dong ale Tuhan dari bagasan pojok ni akka pabikrion. Ho matotong ale Tuhan na mangurupi. Wala kusobahami ho ale mang nabadia laos disom mahu pangidok kami tu ale Tuhan dosa na ulaw kami akan nang marlauki sesahom may asagabi talup kami majalo pasu-pasu nasian ho. Amen. Ada orang setahu jungi perpunguatan Tapuji Tuhan ta marite ede nomor 204 ayat sada do udutna los dison mata papu ngupiliaka. No
oleh Tuhan debata amanami na di moda gicam. Odo orang di pasu-pasu do sililehon rodi akan dengan bahasa nama uli diutus. Muliati mau soban ami tuho ala di pasu-pasu hodo mulu nami. Upasa ami matuho diri nami nang siang nani lehon ni Tuhan. Sejalo maiga bebelan nusu di hadapanmu. Asi maroham. Sepasu-pasu mapeleana puasa tami tuho. Asa paseang ami lau pati bulun harajaanmu. Di tonga-tonga ni uria dohot di potibio. Buhay marohanami marhite-hite to dimna badiai. Asalam patat widami jala tubotohami godang di silelehon mudihami. Seajari mahami asalam gigir hami mandok moliati tuho. Tuhut pasahaton pelean nami dalam lau pasangapon ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rahmahita. Mandok ditangyang hatu patai alia manami na berbijam saya berbahagia mawanmu saya maharajamu saya wala kami penotong semua di bedokijam leon matuhami saya siap hari saya sama desanami sama panesanami hidup saya nama dosa kami unang kami tugi untuk pemajuan baru mahami siapa aku ayo unang maharajamu doa kanggung roda sama aku seliling-liling. Amin. Tajal mapasu-pasu siang Tuhan tadi bata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan dewata mahita. Di sodakun Tuhan dewata mabuhina tuhita. Jala saya sima rohana midahita. Di dapakun Tuhan dewata mabuhina tuhita. Jala di pasaur ma damena tuto ditabe. Amin. Marita Saluna, selamat hari Minggu. Siapa tadi yang ribut? Aku. Kalau semua